Kalau ngelihat apa kebijakan-kebijakan selama 100 hari lebih yang yang khususnya terkait dengan ekonomi ya, yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sendiri, ada optimisme nggak sih, Prof? Ada makan bergizi gratis, ada efisiensi anggaran. Ya gini, makan bergizi gratis ini ya buat saya kembali lagi seharusnya bisa dilakukan dengan cara yang sederhana untuk menghemat anggaran yang memang tidak cukup gitu kan. Ini kan kalau anggarannya 171 triliun itu kan sampai akhirnya orang awalnya ingin menaikkan PPN ke 12%, lantas ada efisiensi untuk menutupin yang namanya program makan bergizi gratis. Nah, program makan bergizi gratis juga seharusnya bisa cuma diberikan kepada mereka yang membutuhkan, bos. Ya bukan semua kita cover seluruh Indonesia ya kan, nanti takutnya apalagi anak-anak di kota-kota besar yang emaknya ngasih jajan 100.000 untuk beli KFC, lantas dapat makan siang isinya daun kelor, aku jadi kambing gitu kan. Ya kan nanti kan bisa dilarang ya kan ya kan nggak make sense gitu loh ya. Nah kalau kita pakai di daerah-daerah tertinggal dengan sistem voucher itu lebih efektif dan manajemennya juga nggak susah sekarang gitu kan. Ini kan sekarang banyak warung-warung kantin sekolah yang komplain gara-gara ada makan siang mereka jadi pada bangkrut gitu kan ya. Nah ini katanya mau menghidupkan UMKM ya kan. Nah kalau dengan sistem kayak begini yang bisa ikut makan siang itu kan orang-orang yang punya duit, karena membangun dapur aja 1-2 M, bos. Ya kan, ini kan nggak memberikan kesempatan orang kecil, malah memberikan kesempatan kan katanya mau menggerakkan ekonomi UMKM di bawah ini program makan. Ya mana buktinya kan nggak ada ya kan ya sampai sekarang juga UMKM ya kan. Mana yang bisa kelola proyek 2 miliar ya? Iya kan nggak mungkin ya kan, itu pasti orang yang itu satu ya kan. Yang kedua dari masalah budget ya kan, budget yang jauh lebih kecil, instead of 171 triliun mungkin cuma bisa 15-20 triliun dengan cuma memberikan kepada mereka yang membutuhkan dengan sistem voucher. Saya rasa itu jauh sekali kita menghemat 90% ya kan ya. Dan yang kedua manajemennya, ini BGN Badan Gizi Nasional sebagai pengelolaan juga jauh lebih gampang memanagenya kan gitu ya kan. Kayak sekarang kan banyak ada isu sayurnya basi lah, apanya basi lah, ada yang kelepak gitu keracunan gitu kan ya. Ini kan risiko ya kan, itu satu. Jadi yang dipertanyakan adalah sustainability-nya gitu loh ya. Gini, masalahnya gini, orang-orang di kantor aja kalau kita kasih makan catering itu kadang-kadang bosan, bos. Ya kan, mereka bilang aduh ini lagi gitu kan ya, pengen yang ganti yang anak-anak ya, Prof, kan? Apalagi ini anak-anak dan di kota-kota besar gitu loh ya, bukan jangan kan di kota besar ya, di daerah yang bilang nomor 2 aja lah, yang nggak kota besar gitu kan ya. Mereka juga kadang-kadang yang merasa mungkin buat mereka juga pertama masalah gizi mereka tidak kekurangan, ya kan udah banyak ya. Dan yang kedua masalah menunya itu sendiri ya kan, yang buat anak-anak itu lama-lama mereka bosan. Nah oleh karena itu ini proyek yang sama sekali kalau menurut saya pemborosan yang sangat dahsyat, karena kata-kata pemborosan itu kan harus ada pembandingnya. Pembandingnya tadi ya bikin aja sistem voucher, satu gampang kan, voucher sekarang udah bisa pakai blockchain, pakai apa, nggak bisa dipalsuin ya kan, dan berikan kepada negara anak-anak yang memang 3T ya, daerah tertinggal ya kan ya, yang memang membutuhkan. Nah kemarin kan banyak video sampai Papua aja sendiri, saya tidak butuh makan siang kata anak-anak sekolah di Papua ya kan, orang tua saya masih bisa ngasih saya makan, yang saya butuhkan adalah sekolah ya kan. Artinya apa, lebih baik Anda pakai duitnya untuk bangun sekolah, perbaiki sekolah yang rusak ketimbang ngasih makan siang. Dan itu akan menciptakan semacam krisis politik, keamanan. Iya, sekarang aja orang udah mulai kecewa dan turun ke jalan ya, Indonesia gelap lah ya kan, kabur aja dulu ya kan. Yang ditanggapi dengan beberapa menteri juga tidak intelek ya. Tidak intelek. Misalnya Luhut menanggapi, ya kamu aja yang gelap ya kan. Ya kan dibalas ya kan, iya emang kita gelap. Yang serang cuma Anda. Ya kan, ya kita susah nyari kerja, ya kita nggak tahu masa depan bagaimana, ya buat kita gelap gitu. Tapi kan itu bukan jawaban yang intelek dari seorang Luhut LBP. Ya kan ya. Nah jadi di sini saya lihat baru percikan-percikan kecil aja orang udah turun ke jalan, bos. Kalau dolar ke 20.000, I can imagine. Ya kan, you can imagine. Kalau dolar ke 20.000 bakal rame, bos. Nah pemerintah harus sadar ini loh, ya kan ya. Ini tuh apa, kayak ada problem cara berpikir bahwa seolah-olah ketika satu kebijakan sudah dirumuskan oleh orang-orang pintar, bahwa seolah satu kebijakan itu sudah melibatkan para ahli gitu, dia menjadi realitas yang akan selalu relevan dengan kondisi di lapangan itu, tapi pada kenyataannya justru yang kita lihat sebaliknya gitu. Jadi saya nggak lihat ada orang pinter yang merumuskan kebijakan ini gitu. Kan Pak Lut juga bilang gitu kan,
Ya, kalian jangan suka kritik ini orang-orang hebat semua, mau bahwa ada salah iya gitu, tapi jangan kritik-kritik dulu gitu. Enggak, gini aja, kalau memang dia orang hebat kita argue aja, apakah kebijakan yang mereka bikin make sense atau tidak. Misalnya dan antara, kalau menurut saya it doesn't make sense. Ayo, you mau bilang make sense, let me, show me your reason. Kan enggak. Saya punya reason untuk mengatakan it doesn't make sense. Okay. Ya seharusnya gini lah, pemerintah mau mendengarkan masukan-masukan, jangan skeptis terhadap masukan-masukan dan merasa dirinya sendiri yang paling benar. Gitu kan, kita lihat, kenapa? Ya. Anda salah, simple, lihat market, lihat dolar. Ya kan, kalau Anda benar, market kuat, ya kan, rupiah kuat. Tapi kalau dua indikator ini melemah, berarti they don't trust you. Kalau mereka tidak percaya Anda sebagai pemerintah, berarti emang kebijakan Anda bahlul. Ya kan, simple. Antara dua program prioritas yang paling kentara benang merahnya ya, antara makan bergizi gratis dengan membangun infrastruktur, mana yang lebih memiliki dampak secara signifikan terhadap perekonomian? Ya gini, kalau makan bergizi gratis sih kan ujung-ujungnya yang Anda makan kan jadi tinja, ya kan ya kan ini konsumsi ya. Ya kan, kalau kita membangun infrastruktur kan menambah capital stock. Ya kan, menambah alat produksi gitu kan ya, investasi ya. Nah tentu dalam kacamata ekonomi, dalam kacamata teori ya, yang kita butuhkan kalau untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi bukanlah konsumsi ya kan, tapi investasi ya kan. Nah bagaimana kita mengenjot investasi yang baru dalam GDP 27% bisa merangkak kayak Cina sampai 49-50%, kan itu tidak gampang ya, karena masih didominasi oleh yang tadi yang namanya konsumsi 52-55% kan gitu artinya ya. Nah ini apa nih, struktur ekonomi kita kayak begini tidak gampang merubahnya, makanya yang kita perlukan adalah reformasi struktural. Ya kan, bagaimana mengenjot investasi, mengurangi konsumsi, mengenjot ekspor, devisa masuk, membangun negeri ini. Ya kan, FDI juga masuk. Nah ini namanya structural reform, tapi tidak ada yang paham. Ini masalah. Kalau anak-anak muda kemudian mengekspresikan situasi hari ini dengan kabur aja dulu, Indonesia gelap, apa yang Prof. Ferry lihat dari ekspresi anak-anak muda ini? Ya gini lah, anak-anak muda itu kan spontanitas. Ya kan, maka jangan bercuriga bahwa mereka drive oleh suatu kepentingan. Gitu. Iya. Enggak. Konspirasinya mereka, kepentingan asing ya. Iya, maksudnya kalau ini ada enggak, mereka spontan aja. Kenyataannya kan begini, sekolah tinggi-tinggi, masuk kampus jadi sarjana, ujung-ujungnya I don't know where to go, ya kan. Beli motor aja kita ngojek kan gitu. Ya kan kalau mau ngojek dari dulu ya nggak perlu kuliah jauh-jauh, nggak perlu kuliah lama-lama, makan biaya yang begitu tinggi. Nah, artinya apa? Antara ekspektasi dari masyarakat kaum muda ini dengan realitas yang mereka hadapi itu tidak match, ya kan? Ya kan, ekspektasi mereka adalah luar biasa, setelah gua selesai kuliah the world will be colorful, ternyata gloomy gitu kan ya. Nah inilah kekecewaan yang terakumulasi sehingga lahirlah istilah-istilah kabur aja dulu, ya kan, Indonesia gelap. Itu jangan dianggap enteng loh, itu memang spontanitas yang lahir dari batin mereka menghadapi kenyataan yang memang tidak berbeda dengan apa yang mereka bilang tadi, ya gelap gitu ya kan buat mereka gitu kan ya. Ini kan menjadi masalah, dan kita lihat juga angka-angkanya ya, middle income kita jatuh dari 57 juta sampai ke 47 juta ya, berarti kan ada penurunan daya beli masyarakat, ada penurunan kemakmuran masyarakat ya kan ya. Nah kalau trennya terus-terusan down, saya bilang nggak akan mencapai 5%, ya, apalagi 8%, mimpi dari mana ke 8% gitu kan ya.